Hai anak-anak Indonesia, kembali lagi bersama saya Ibu Irmayanti dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah semua sudah siap untuk belajar bersama? Sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu membaca doa. Hari ini kita akan belajar di kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 yang terdiri dari bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pelajaran pertama kita adalah tentang bahasa Indonesia akan menjadi bahasa Asia Tenggara serta dampaknya pada kerjasama antar negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menganalisa informasi penting dari setiap paragraf pada teks eksplanasi secara mandiri selama 30 menit. Peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang informasi penting dari setiap paragraf pada teks eksplanasi yang diamati dengan kreativitas masing-masing selama 45 menit. Bacalah teks eksplanasi di bawah ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Diskusikan bersama teman-temanmu. Setelah menyimak teks eksplanasi di atas, tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya yang dituang dalam bentuk diagram seperti di bawah ini. Paragraf 1, topik masalahnya apa? Paragraf 2, deret penjelasnya apa? Paragraf 3, deret penjelasnya apa? Kemudian buatkan kesimpulan atau pendapat penulis. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan diskusi kelompok melalui WhatsApp group, peserta didik dapat menganalisis minimal 3 peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN secara kerjasama selama 25 menit. Peserta didik dapat menyajikan minimal 3 informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan rasa percaya diri selama 30 menit. Amatilah foto-foto Presiden Republik Indonesia dalam forum-forum di wilayah Asia Tenggara. Diskusikan dengan teman-temanmu apakah yang kamu ketahui
tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya. Kemukakan minimal 3 informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Pelajaran selanjutnya adalah tentang cara menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran: setelah membandingkan artikel tentang hemat energi dengan tampilan foto-foto animasi hemat energi listrik, peserta didik dapat menganalisa cara menghemat energi listrik secara mandiri dan kelompok selama 20 menit. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat rangkuman hasil diskusi tentang cara menghemat energi listrik dengan penuh tanggung jawab selama 30 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Belakangan ini, banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dari indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Bandingkan artikel yang sudah kamu dengarkan tadi dengan foto-foto animasi tentang penghematan energi dan pemborosan energi listrik yang ada di sekitarmu. Diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana cara bijak menghemat energi listrik. Tugas kamu sekarang adalah diskusikan dengan teman kelompokmu soal-soal yang terdapat dalam LKPD. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Rajin belajar, tetap semangat, merdeka!